Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM 161124 Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Bahasa Indonesia tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasinya. Nah, ini adalah presentasi yang saya buat. Oke. Judul yang pertama di slide pertama yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi, apa nih kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Oke, kita lanjut. Untuk mengetahuinya kita lanjut ke slide kedua. Nah, di sini menjelaskan tentang apa sih bahasa Indonesia itu. Jadi, kita sebelum mengetahui bahasa kenegaraan, bahasa nasional, nah kita harus mengetahui bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini merupakan bahasa nasional atau identitas nasional yang digunakan, atau bahasa negara, juga bahasa negara yang digunakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Nah, di sini tercantum, menurut Ahmad dan Alex, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Paling tidak dalam bentuk informalnya, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai bahasa istilah Melayu pasar. Nah, di sini ada istilah Melayu pasar. Melayu pasar itu apa ya? Nah, bahasa Melayu pasar itu merupakan bahasa yang sangat mudah dijelaskan dan sangat ekspresif, mudah dimengerti, dan toleransi kesalahannya tuh sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilahnya. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Di sini menjelaskan tentang pengertian dari bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, kita baca. Bahasa nasional di sini merupakan bahasa yang menyatukan atau bahasa persatuan bangsa. Nah, bangsa apa? Bangsa Indonesia tentu saja. Di sini bangsa Indonesia, bahasa nasional sebagai penyatu, sebagai perekat dari berbagai-bagai suku yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia itu banyak sekali. Misalkan suku Jawa, suku Sunda, suku Papua, suku Aceh, suku Dayak, dan lain-lain. Oke. Di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, bagaimana cara berkomunikasi suku-suku lain terhadap sesama suku lainnya? Nah, misalkan suku Sunda bersama suku Jawa, kan bahasa daerahnya tuh beda. Nah, disatukan oleh bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu bahasa negara. Bahasa negara di sini adalah bahasa resmi yang digunakan suatu negara. Nah, jadi bahasa negara adalah bahasa negara, bahasa resmi yang digunakan suatu negara. Apa bahasa negara negara Indonesia? Ya bahasa negara Indonesia. Ya bahasanya bahasa Indonesia itu. Nah, juga berperan dalam suatu hal yang bersifat kenegaraan. Nah, di sini bersifat kenegaraan yaitu seperti rapat-rapat, terus juga upacara dan lain-lain yang bersifat kenegaraan. Selanjutnya, di slide selanjutnya kita menemukan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Nah, di sini apa sih peran-peran bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari dan kehidupan kenegaraan? Untuk mengetahuinya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide sini menunjukkan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial terlebih dahulu. Nah, perannya yaitu di sini manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.
dan pasti memerlukan bantuan orang lain. Jadi manusia itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, dengan bahasa manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Dalam kehidupan bersosial, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu. Artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, bahasa negara, dan sebagai pengembangan kebudayaan nasional dan teknologi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi tersendiri. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lain. Nah, di sini seperti yang saya tadi jelaskan, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Fungsinya juga selain sebagai pemersatu dan sebagai alat komunikasi antar suku, di sini juga bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional dan teknologi. Nah, di sini bahasa Indonesia sebagai interaksi sosial yang akan berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lain antara pembicara dan juga pembicara lainnya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu kenegaraan. Nah, peran bahasa Indonesia dalam kenegaraan. Nah, di sini kita baca, yaitu selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan sebagai bahasa negara. Hal ini dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di sini dicantumkan Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Nah, yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, berarti di situ menyatakan bahwa di undang-undang itu menyatakan bahwa bahasa resmi negara Indonesia merupakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yang yuridis yang kuat. Nah, dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, kita di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi. Nah, di sini dicantumkan fungsi bahasa Indonesia dalam kenegaraan. Yang nomor 1, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia, seperti yang saya jelaskan, merupakan bahasa resmi negara Indonesia, seperti yang dicantumkan di undang-undang. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Nah, di sini bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kenapa ini sebagai fungsi bahasa Indonesia? Kita di dalam institusi pendidikan tidak hanya menumpahkan satu suku pendidikan saja di dalam suatu wilayah. Misalkan di wilayah Bandung. Nah, pasti di situ memiliki suku-suku lain. Seperti suku Sunda, pastinya ada Sunda di Bandung. Nah, juga yang kedua, suku Jawa pasti ada. Nah, jadi kita itu menemukan berbagai-bagai suku di institusi pendidikan, tidak hanya di pendidikan sederajat, tapi di pendidikan SMA, SMP, SMA, dan pendidikan kuliah. Nah, di situ bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa yang menyatukan kita lewat pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Nah, di sini bahasa Indonesia dalam kenegaraan berfungsi sebagai alat perhubungan. Nah, alat perhubungan di Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi kita waktu melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah seperti rapat-rapat dan lain-lain yang resmi, itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Dilarang menggunakan bahasa suku lain karena tidak hanya kita yang mengerti itu. Jadi hanya kita yang mengerti
Sedangkan orang lain dari suku lain itu tidak mengerti apa yang kita jelaskan jika kita memakai bahasa daerah kita sendiri. Maka dari itu kita harus memakai bahasa Indonesia. Nah, lanjut, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini untuk mengembangkan kebudayaan dan pengetahuan dan teknologi kita memerlukan bahasa Indonesia. Nah, lagi-lagi di sini bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa sosial. Nah, selanjutnya, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan dan bentuk tulisan. Seperti yang dijelaskan di sini, sebagai bahasa resmi negara ya, dan juga digunakan di segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Di slide terakhir kita menjelaskan kesimpulan. Nah, di sini kita baca di sini bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan di Indonesia. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi resmi. Nah, di sini bahasa Indonesia ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi. Komunikasi. Jadi kita harus berkomunikasi jika resmi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tidak hanya resmi, tapi jika kita menemukan suku lain di dalam pertemanan kita harus juga menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia itu terancam karena kita itu menggunakan bahasa-bahasa asing. Tapi kita juga harus belajar bahasa asing. Tapi jangan sampai bahasa Indonesia itu terancam. Jadi kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Seperti contoh di Jakarta Selatan seperti sekarang. Nah, di situ banyak anak-anak dari suku lain, tapi di situ juga banyak anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa negara lain, sehingga orang-orang dari wilayah Jaksel itu agak kesusahan ya memahami kata-kata tersebut, seperti kata-kata yang gaul, kata-kata campuran bahasa Inggris. Nah, kita juga harus belajar bahasa negara lain, tetapi jangan sampai kita itu melupakan bahasa negara kita sendiri. Lanjut di sini, alat komunikasi resmi, alat pemersatu bangsa, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia. Di sini kita harus mengakui bahwa identitas kita adalah identitas nasional, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Lestarikanlah bahasa Indonesia, jangan sampai bahasa Indonesia itu punah. Nah, jangan sampai bahasa Indonesia itu terancam. Mungkin sekian topik yang saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dalam tindakan, mohon maaf karena saya masih belajar. Sesungguhnya kesalahan datang dari saya dan dari syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dikehendakinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.